warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali pada perkuliahan pengantar pendidikan. Saat ini kita akan belajar terkait dengan konsep pendidikan sepanjang hayat. Istilah konsep pendidikan sepanjang hayat yaitu dikenal dengan lifelong education, dan dimana kalau di dalam agama kita itu sudah ada ya hadis yang mengatakan bahwa belajar itu mulai dari buayan sampai ke liang lahat. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Nah, dari konsep belajar sepanjang hayat itu yang sudah kita ketahui di dalam agama kita itu ternyata mempunyai banyak makna ya terkait dengan alasan mengapa harus belajar sepanjang hayat, mengapa apa tujuannya, kemudian bagaimana implementasinya. Nah, kita akan belajar terkait itu semua. Dalam pengertiannya, yang dimaksud dengan lifelong education atau pendidikan sepanjang hayat itu merupakan sebuah sistem pendidikan yang dilakukan manusia ketika lahir sampai dia meninggal dunia. Nah, walaupun dikatakan bahwa pendidikan sepanjang hayat itu sebuah pendidikan yang non formal ya, artinya tidak harus pendidikan sepanjang hayat itu dilalui di sekolah. Katakan mulai lahir dia harus sekolah sampai dia meninggal itu harus dalam keadaan sekolah. Tidak diartikan seperti itu. Bahkan pendidikan atau belajar itu yang kita sudah ketahui tidak hanya dilaksanakan di jalur formal saja, boleh itu informal atau non formal. Maka konsep pendidikan sepanjang hayat itu diartikan untuk pengembangan kepribadian manusia itu sendiri. Nah, kalian pasti kan dalam menjalani hidup ya, katakanlah sampai saat ini. Mungkin saat ini kalian sebagai mahasiswa, ya memang mahasiswa adalah seorang pelajar. Ya jelas ya, jadi saat ini pun kalian sedang mengenyam pendidikan, sedang melaksanakan proses pendidikan. Nah misalkan ada katakanlah orang tua atau katakanlah istilahnya dari usia yang sudah lanjut misalnya, dia tidak sekolah, apakah dia juga belajar? Nah, jadi belajar terkait atau pendidikan terkait pendidikan sepanjang hayat ini diartikan sangat luas, tidak tidak sesempit itu ya, pendidikan sekolah tidak, tapi bisa juga ketika ada orang tua tadi ternyata dia rajin mungkin ke pengajian atau rajin untuk melihat atau menonton di televisi yang di situ mungkin ada seperti istilahnya berita kayak gitu. Nah, selama apa yang dilakukan oleh seseorang atau manusia ini untuk mengembangkan kepribadian mereka, nah itulah sebenarnya hakikat dari pendidikan atau belajar. Nah, dalam pelaksanaannya itu tentunya ada motivasi, perhatian, pelajaran, menerima, mengingat, reproduksi, generalisasi, menerapkan apa yang telah diajarkan serta umpan balik. Jadi yang dimaksud di pendidikan itu ya ada unsur ini ya, ada unsur ini. Di situ ada motivasi. Jadi misalnya pun kalian itu sedang ngobrol sama teman kalian, ya, hanya sekedar ngobrol saja, tapi di dalam obrolan itu mengandung sebuah dorongan, menimbulkan dorongan dari kalian sendiri. Ya, dorongan mungkin ke hal-hal yang positif ya, sehingga mempengaruhi kepribadian kalian. Nah, itu termasuk bagian dari yang namanya pendidikan. Kemudian ada perhatian ya. Jadi misalnya saja kita tidak sengaja melihat sesuatu di sekitar kita. Katakanlah waktu kita keluar itu di rumah kita dekat sawah, kita lihat sawah. Kita amati di situ ada istilahnya petani yang sedang gimana. Kalian hanya melihat saja, tapi ternyata di situ ada proses perhatian yang ternyata di situ kemudian kalian bisa menangkap suatu pengetahuan dan kalian itu akhirnya mengolah pengetahuan itu menjadi katakanlah sebuah rasa atau sebuah hal yang mempengaruhi kepribadian kalian. Itu menjadi sebuah proses dari belajar atau pendidikan.
Nah, kamu lihat misalnya, oh ternyata kalau petani itu menanam padi dia nggak maju, tapi mundur. Oh ternyata susahnya seperti itu ya untuk bisa katakanlah menghasilkan sebuah beras yang saya makan. Saya harus bisa menghargai yang namanya makanan sedikit apapun karena makanan itu ternyata dibuat dengan perjuangan sedemikian rupanya. Nah itu ya, jadi ketika ada unsur-unsur ini, motivasi, perhatian, mengingat ya, reproduksi itu adalah sebuah hal untuk menghasilkan sesuatu, menyimpulkan, kemudian kita menerapkan apa yang kita ketahui, setelah ada tindak lanjut. Nah ini adalah bagian dari yang namanya pendidikan, yaitu dalam rangka untuk mewujudkan lifelong education. Nah, pendidikan sepanjang hayat itu akan membentuk kemandirian seseorang. Jadi, makanya kalau semuanya itu kita niatkan belajar, semuanya itu kita niatkan untuk mencari ilmu, itu tidak akan ada ruginya. Ya, jadi, apa istilahnya, justru itu akan menjadikan proses kalian belajar mandiri. Karena kalian tahu, belajar itu tidak hanya duduk di bangku sekolah. Ya, jadi misalnya katakanlah sederhana, masak, ya, memasak. Kamu termasuk orang yang tidak pernah masak sama sekali, kayak gitu. Nah, tapi saat itu kamu harus masak. Akhirnya kamu akan belajar masak. Kamu buka itu dari Google, YouTube, atau dari mana ya, majalah atau apa. Bagaimana sih cara masak? Itu ada proses belajar di situ. Nah, itu termasuk kalian sudah pada level pembelajaran mandiri. Karena pembelajaran itu eh, apa ya? Dikelola kamu sendiri, ya. Oh saya kayak gini, oh ini saya melihat ini, kita yang ngatur. Nah, ketika kebiasaan belajar itu sudah baik ya ada pada diri seseorang, pasti akan muncul kemandirian belajar. Beda kalau ada orang itu, kalau saya tidak diajari guru, kalau saya nggak ada yang ngajari, saya nggak akan belajar misalnya. Jadi kayak tadi mau masak itu dia nunggu, saya nanti nunggu kakak saya yang ngajari saya kayak gitu. Saya nunggu besok aja lah, saya pesen saja kayak gitu. Akhirnya tidak ada proses ya, proses dari yang asalnya tidak tahu menjadi tahu. Nah, akhirnya tidak akan terbentuk kemandirian ketika hal itu terjadi. Nah, kemudian salah satunya dalam bentuk pendidikan non formal ya, jelas ya kalau yang namanya long life education atau lifelong education ya, pendidikan sepanjang hayat itu kita tidak akan bisa membatasi kalau itu hanya di jalur formal saja, tapi bisa di informalnya atau non formalnya sepanjang yang dilaksanakan itu adalah belajar ya, ada proses membangkitkan daya pikir, kemudian ke arah perbuatan yang positif, kemudian membawa kebermanfaatan untuk dirinya dan lingkungannya, itu bagian dari yang namanya pendidikan. Ya. Jadi kalau kita lihat, kita kan selalu ingin menjadi orang yang lebih baik. Dan untuk menjadi orang yang lebih baik itu proses perbaikan diri itu kita tidak akan selesai. Kita nggak bisa saat ini saya sudah level pada posisi saya orang baik, itu nggak bisa ya, karena kepribadian manusia itu akan selalu berkembang. Nah disinilah peran belajar, peran pendidikan itu sangat diperlukan ya. Nah sekarang kita harus mengetahui apa yang dinamakan 4 pilar pendidikan menurut UNESCO. Yang pertama adalah learning to know ya, kemudian learning to do, learning to be, dan learning to live together. Nah, 4 pilar ini dijadikan apa istilahnya seperti uh, pedoman untuk pendidikan di Indonesia ya, yang akan dijadikan prinsip ya dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Dikatakan sebagai 4 pilar ya, karena dari keempat ini sesuai dengan kepribadian bahasa Indonesia juga. Artinya ketika kita melaksanakan proses pendidikan terutama di sekolah itu kita menggunakan 4 prinsip ini, maka nanti tujuan dari pendidikan yang ada di sekolah itu akan terwujud dengan baik. Yang nantinya akan dapat mewujudkan apa yang menjadi cita-cita atau tujuan
pendidikan nasional. Nah, kita coba cari tahu atau kita lihat ya dari satu persatu ya. Yang pertama adalah learning to know. Nah, yang namanya learning to know itu belajar untuk mengetahui. Ya jelas, ketika kita asalnya tidak tahu, menjadi tahu, itu ada sebuah proses. Di proses itu berarti dalam rangka untuk mencari pengetahuan. Nah, itu berarti kita belajar untuk mengetahui. Nah, misalnya jelas ya, saya kok tidak tahu ya yang namanya misalnya ini terkait sama pembelajaran IPA. Saya belum tahu itu bagaimana cara kerjanya cermin cekung, cermin cembung. Kenapa kok cermin cekung bisa menghasilkan bayangan kayak gini? Nah, itu kan kamu tidak tahu. Kalau cembung kok kayak gini. Ini kenapa kok bisa? Nah, itu kamu mencari tahu pengetahuan apa sih tadi yang bisa menjelaskan terkait dengan hal tadi. Nah, itu berarti kita sedang belajar untuk mengetahui. Nah, kalau terkait belajar untuk mengetahui, itu sebaiknya guru sebagai fasilitator. Fasilitator itu memfasilitasi. Kalau dulu mungkin guru itu yang memberitahu. Jadi ketika kita mau menjelaskan terkait tadi, bagaimana proses pembentukan bayangan oleh cermin misalnya. Terus kita sebagai guru ngasih tahu, cermin ini bisa menghasilkan bayangan ini karena. Tapi sekarang kalau sebagai fasilitator, itu kita siapkan itu media-media atau kita sendiri itu akan apa ya istilahnya kayak menuntun gitu. Akhirnya anak itu nanti akan secara mandiri dia menemukan pengetahuan mereka dan mereka keluar sendiri. Caranya ya misalkan tadi ya contoh terkait sama cermin. Nah, guru mempersiapkan dengan berbagai macam alat ya sebagai praktikumnya ya katakanlah atau apa ya medianya, media belajarnya. Nah, kemudian guru itu kan dia memfasilitasi. Ayo, ini namanya cermin apa? Oke, mengapa kok dikatakan cermin ini? Ini cermin apa? Iya, misalnya saya menaruh benda di depan cermin ini. Kira-kira bayangannya gimana ya? Ayo coba perhatikan. Nah, semua jawaban itu pengetahuan dari anak, dari siswa itu yang muncul. Nah, kemudian sampai pada akhirnya kesimpulannya, mengapa kok seperti itu ya bayangannya, kenapa kok bisa terbalik? Tapi kalau dekat kok tidak terbalik, berarti bayangan cermin cekung itu ada berapa bayangan? Nah, ini bentuk-bentuk contoh cara guru dalam menjadi fasilitator. Nah, itu harus sangat dikelola ya. Artinya gini, kalau kita biarkan anak itu justru hanya menerima saja apa yang kita kasih tahu. Ya, dia tidak bisa tidak diberikan tempat dan kesempatan untuk mengolah pemikirannya. Nanti ditakutkan dia akan menjadi pribadi orang itu yang hanya menunggu menunggu dan menunggu apa yang harusnya dia tahu gitu. Tapi dia tidak ada proses berpikir, kemudian proses untuk apa ya mengolah mengolah pengetahuannya. Oh kayak gini ya. Oh itu ini Bu. Oh ini Bu kayak gitu. Jadi tidak terlatih untuk demikian ya. Jadi harapannya guru memang sebaiknya sudah dilatih atau dibiasakan untuk menjadi fasilitator. Jangan sampai anak itu hanya dikasih tahu saja ya. Karena kalau seperti itu selain anak itu akan cepat lupa dari pengetahuan yang mereka dapat ya. Selain cepat lupa itu nanti yaitu tadi tidak akan ada proses berpikir, keterlibatan siswa itu sangat kurang. Nah, coba kalau pengetahuan itu dibentuk dari anak sendiri. Ya, misalnya cara apa ya membuat agar-agar misalnya. Nah, anak itu dia mempraktekkan kemudian oh caranya kayak gini ya. Nanti pengetahuan yang mereka peroleh itu akan melekat lama ya karena di situ ada proses berpikir yang berjalan. Nah, kemudian guru harus dapat berperan ganda ya ini. Oke, guru sama siswa memang punya tingkatan yang beda ya. Tetapi ada kalanya uh, istilahnya gini, guru itu sebagai kawan itu bukan diartikan kawan terus rangkul terus apa enggak ya tetap di sini
Guru itu tetap sebagai guru posisinya, jadi memang harus dihormati oleh siswa. Siswa juga harus punya kesadaran kalau oh ini guru saya yang harus saya hormati kayak gitu. Tapi yang dimaksud kawan di sini adalah teman untuk belajar. Jadi guru jangan sampai memberikan katakanlah jarak ya dalam proses belajar. Ya kayak harusnya kita bisa membaur. Membaur sebagaimana kalau dia teman kita ya. Jadi guru sama siswa itu bisa membaur, bisa masuk ke dunianya anak kayak gitu. Ya misalkan saja kita lihat kalau di anak-anak TK itu kan kadang guru bawaannya itu bahasa yang disampaikan tuh seperti anak-anak ya. Ya juga kalau guru TK kok misalnya ngajarnya dia kayak orang ngajar di perguruan tinggi atau di SMA. Dan nanti anak akan menyerap pelajaran itu juga akan susah. Makanya kalau kayak guru TK kita senang lihat ya, ayo anak-anak kayak gitu. Jadi kayak dia nota apa ya intonasinya aja sudah disesuaikan. Kemudian kadang malah ada yang sampai misalnya PAUD ya atau dari belajar bicara itu pakai bicara yang pelo misalnya sampai ngikut kayak gitu. Nah, itu padahal kan oke secara intonasi harus disamakan, tetapi kalau kalau dipelo-pelokan itu justru malah kita mengajarkan untuk berbicara tidak jelas ya. Itu kalau bisa kan jangan. Ya, jadi tadi ya ketika untuk mendapatkan pengetahuan yang maksimal itu guru memang harus sebagai fasilitator dan dia itu juga berperan sebagai kawan untuk berdialog. Guru itu mau ketika dimintai pendapat, guru itu mau ketika membantu siswanya untuk memahami sesuatu. Jadi jangan sampai ya itu kamu belajar sendiri, itu kan tugas kamu kayak gitu. Komunikasi yang baik sebagaimana seorang kawan dalam tanda kutip ya tetap mengedepankan terkait dengan adab atau apa ya karakter tentunya. Nah sekarang kalau learning to do itu belajar untuk keterampilan sesuatu. Dia itu bisa melakukan bentuknya itu ya sebuah aktivitas ya. Nah ini siswanya mengaktualisasikan keterampilan yang dimiliki serta bakat dan minatnya. Jadi kalau tadi kita kan hanya ingin mendapat pengetahuan, tapi kalau ini mendapat keterampilan. Kalau tadi itu anak tahu mengapa kok bayangan cermin cekung seperti ini, dia tahu. Tetapi kalau keterampilan itu dia sampai bisa membuktikan kenapa kok bisa kayak gini, itu karena seperti ini. Karena seperti ini dia sampai bisa untuk melakukan percobaan itu sendiri, membuktikan. Nah, itu contoh. Ya, jadi ada aktivitas fisik yang dilakukan keterampilan. Nah, keterampilan ini sangat penting ya sebagai sebuah kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa atau mahasiswa atau yang sedang belajar. Intinya kalau kita ingin ya anak itu tahu, ya anak itu harus bisa melakukan hal itu. Maka learning to do. Jadi misalnya kalau saat ini saya sedang mengajarkan tentang pembelajaran sepanjang hayat ya. Nah, maka kalau saya ingin menerapkan learning to do, maka saya akan memberikan apa ya istilahnya tugas. Contoh ya ini contoh. Tugas pada kalian coba implementasikan learning to do. Ya, learning to do kan berarti untuk melakukan. Coba implementasikan pembelajaran sepanjang hayat dalam 2 hari. Kemudian dalam 2 hari ini. Kemudian ceritakan, kronologikan apa yang kamu lakukan untuk menerapkan prinsip dari pembelajaran sepanjang hayat. Nah, itu contoh. Ya, jadi ketika ada pembelajaran dan di situ ada keterlibatan fisik, keterampilan secara langsung ya, maka learning to do ini akan sangat bermanfaat. Jadi anak itu tidak hanya sekedar teori. Kalau kita misalnya mengajarkan terkait dengan mencari luas persegi kayak gitu. Kita tidak hanya memberitahu atau bahkan anak itu mengetahui kalau rumus luas segitiga atau persegi tadi ya itu adalah misalnya sisi kali sisi atau setengah kali alas kali tinggi. Tidak hanya tahu itu, dia kalau rintudu dia bisa itu membuktikan mengapa sih kok rumusnya kayak gini, asalnya bagaimana sih, nah kayak gitu. Jadi ada proses untuk
menghasilkan pengetahuan ya dengan melakukan sesuatu. Ya, ini yang harusnya sudah mulai diterapkan di setiap sekolah ya. Jangan sampai ada sekolah atau bahkan kita yang ngajar nanti itu hanya ngasih tahu, ngasih tahu, ngasih tahu. Bahkan anak tidak punya keterampilan apapun, hanya pengetahuan saja. Nah, itu salah. Jadi, keterampilan itu dapat menopang kehidupan seseorang, ya. Jadi kalau bisa itu keterampilan lebih mendominasi dari pengetahuan. Kenapa? Karena pengetahuan itu akan diperoleh dari keterampilan yang dia miliki. Contoh misalnya, dia bisa untuk membuat apa ya, flyer atau membuat katakanlah desain desain undangan pernikahan kayak gitu. Nah, dia melakukan membuat undangan tersebut, membuat. Akhirnya dari situ dia punya pengetahuan, oh caranya membuat tuh kayak gini. Nah, jadi lebih diutamakan keterampilan kalau menurut saya, ya. Karena pengetahuan itu akan dihasilkan dari keterampilan atau dari melakukan sesuatu. Ya, contoh penerapannya di sekolah. Hari ini kita akan membuat apa misalnya ya, membuat benda-benda dari plastisin misalnya. Nah, oke, anak itu hanya membuat. Pada akhirnya, oke, dari bahan yang kamu buat, itu kira-kira tadi apa ya? Kayak istilahnya, bagaimana ya kalau membuat barang dari plastik itu mudah atau sulit kayak gitu. Ini termasuk mudah dibentuk atau tidak ya. Nah, akhirnya kan muncul itu pengetahuan. Oh, ternyata bahan plastik itu merupakan bahan yang lunak, bahan yang mudah dibentuk. Nah, beda kalau misalnya coba kalian membuat sesuatu dari kayu. Nah, kayak gitu. Nah, ini hal-hal yang pengetahuan istilahnya itu akan diperoleh dengan dari keterampilan. Nah, sekarang learning to be. Kalau kita ingin belajar sesuatu, itu harusnya kita tahu tujuannya. Kita kalau belajar ini untuk apa sih kayak gitu. Nah, selama ini apa namanya? Kita belajar tapi kita tidak tahu tujuannya. Nah, itu yang menjadikan pembelajaran kita kayak tidak mempunyai motivasi atau dorongan itu nggak muncul. Ngapain sih saya belajar matematika yang rumusnya sesulit ini? Toh saya juga nggak pakai gitu ya misalkan. Nah, harusnya dia tahu tujuannya. Oh, saya belajar. Oke, saya belajar misalnya integral kayak gitu ya. Saya kan nanti ya juga ketika kerja saya nggak pakai itu integral. Nah, harusnya kalian tahu. Oke, saya belajar integral. Di integral itu kan ada sebuah konsep, ada sebuah rumus kayak gini. Nah, ketika saya itu belajar integral itu sebenarnya saya mengolah otak saya, jalan pikiran saya, dan analogi saya kayak gitu. Jadi kalau saya punya rumus kayak gini, saya punya soal kayak gini, maka saya terapkan kayak gini. Nah, itu sebenarnya ada proses berpikir, analoginya dilatih, penerapannya dilatih. Nah, kalau itu sudah terlatih, ketika kalian bekerja nanti, ya bentuknya tidak mungkin tidak langsung soal integral itu tidak, tetapi ada proses ya. Misalnya kamu kerjaannya adalah eh, membuat cetakan atau apa kayak gitu. Nah, itu proses analoginya sudah terlatih. Terlatihnya ya dari belajar tadi kayak gitu. Ya, jadi ada tujuan-tujuan. Nah, semua ilmu yang ada di dunia ini pasti ada manfaatnya. Gitu ya. Nah, cuma ilmu yang manfaat itulah yang menjadi harapan. Jadi kadang kita itu punya banyak ilmu, tapi nggak manfaat. Nah, itu berarti jauh dari tujuan atau harapan. Tapi semua ilmu itu pasti ada manfaatnya. Nah, kayak gitu. Nah, sekarang kaitannya dengan bakat, minat, perkembangan fisik ya. Jadi kalau learning to be itu ya itu tadi. Bahkan tujuannya itu kadang diarahkan terkait dengan bakat minat. Saya belajar alat musik ini. Untuk apa sih? Oh, oh ternyata kan saya suka itu. Saya nanti ingin kok menjadi katakanlah gitaris atau apa contoh ya. Pemusik, saya ingin menjadi pengarang lagu. Nah, misal seperti itu. Jadi ada tujuan. Tujuan ini menjadi motivasi. Kemudian juga ada siswa yang agresif itu mampu menemukan jati dirinya bila diberi kesempatan yang luas. Nah, ini salah satu contoh. Kalau ada anak yang agresif itu sebenarnya anak itu butuh perhatian besar untuk kita dan dia butuh
membutuhkan kesempatan atau ruang yang lebih luas ya dari kita. Kesempatan. Jadi kalau di kelas itu kok ada anak yang aktif, kamu marahi, suruh diam, malah suruh diam istilahnya, suruh suruh tidak beraktivitas, itu salah. Karena sebenarnya anak agresif itu justru dia lebih ingin mendapatkan ruang dari temannya lebih ya. Jadi ketika ada anak aktif, terus saya ya kita fasilitasi justru. Ayo ke depan yuk sama itu yang tadi lari-lari, nggak apa-apa nanti eh, apa nggak usah takut ini bukan dihukum kayak gitu. Saya ingin tanya sih ya cerita kamu kayak gitu. Kita bangun dengan bahasa-bahasa yang tidak menakutkan ya. Nah selama ini kan anak itu ketika agresif suruh diam duduk nah, kayak gitu. Itu justru akan membuat mereka jadi lebih berontak lagi ya. Oke duduk tapi nanti akan mengganggu teman sebelahnya. Nah, itu tadi. Nah, jika seseorang memiliki bakat yang lebih ya dalam sebuah bidang itu tidak akan mampu berkembang apabila tanpa adanya dukungan dan fasilitas. Oke. Nah, itu tadi terkait sama bakat minat. Ya, setiap manusia pasti punya bakat dan minat tertentu. Nah, alangkah lebih baik kalau sekolah itu memfasilitasi terkait sama pengembangan bakat dan minat. Bahkan sekolah yang baik, guru yang baik itu tahu anak itu bakatnya apa, minatnya apa, kelebihannya apa, kekurangannya apa, dia butuh apa. Tahu sampai kayak gitu. Itu sekolah yang bagus kayak gitu. Guru yang bagus juga kayak gitu. Kalau guru SD sangat mungkin bisa untuk untuk mencari informasi tersebut ya. Kenapa? Karena guru SD yang guru kelas itu kan tatap mukanya ke siswa itu kan sangat banyak waktunya. Nah, di situ pasti dia mempunyai eh, apa ya istilahnya, oh anak ini kayak gini, anak itu nggak bisa gini, ya karena kedekatan itu. Sekarang learning to live together. Nah, kalau di Indonesia sangat dianjurkan ya, karena pendidikan itu ya kita untuk kolaboratif, kita untuk kehidupan bersama. Makanya penerapannya di sekolah, kalau ingin learning to live together ya berarti kita coba dengan adanya belajar kelompok, model pembelajaran kolaboratif, kooperatif ya. Karena kita ingin mengajarkan kepada siswa-siswa kita bahwa kita itu bukan manusia individu, kita butuh orang lain. Kita hidup itu bermasyarakat ya. Hidup itu bersama. Akhirnya akan timbul itu rasa untuk saling menghargai. Nah, coba bedakan kalau kalian nanti mengajar dalam pola apa ya pembelajaran yang individu, anak nanti akan bersaing secara individu, dia nggak akan mempedulikan temannya kayak gitu, dia tidak terlatih untuk kerjasama. Tetapi kalau eh, diajarkan kelompok itu perasaannya itu pasti rasa memiliki kelompok itu ya, jadi terlatihlah untuk istilahnya bagaimana dia mempunyai sikap saling menghormati antar anggota kelompoknya gitu. Nah, terus akhirnya ini pada pada apa ya, pada akhirnya istilahnya ya akan menumbuhkan sikap saling pengertian ras, suku dan agama. Nah, akhirnya akan menimbulkan atau mewujudkan masyarakat yang aman, tentram, saling menghargai. Oke, nah kenapa sih kok perlu learning life together seperti yang sudah sampaikan tadi ya bahwa manusia itu ya menjalani kehidupan bersama-sama. Bahkan sering kan kita diingatkan pakaian yang kita pakai itu sudah melibatkan berapa orang, dari yang menanam kapas, dari yang memintal benang, dan seterusnya ya sampai menjahit kayak gitu. Bahkan ketika kita cuci pun pakaian itu juga melibatkan banyak orang. Dia yang apa orang yang menyucinya, sabun cucinya itu siapa yang buat dan sebagainya. Ya artinya learning to live together itu perlu kita terapkan dalam pembelajaran. Nah, jadi ketika ada siswa yang kita hadapi kok dia saling mencemooh satu dengan yang lain, eh, kita sadarkan mereka, sadarkan bahwa teman yang lain itu itu juga teman kita yang pasti suatu saat kita butuh dia. Kalau kamu mengajak saat ini, nanti bagaimana kalau kamu membutuhkan? Terus kalau kamu mengejek, bagaimana perasaan kau diejek? Nah, seperti itu hal-hal seperti itu guru perlu untuk selalu mengingatkan ya. Nah, pendidikan sepanjang hayat ini menurut beberapa apa istilahnya ahli ya,
Menurut Dalker itu mengatakan bahwa perbuatan manusia yang secara wajar dan alamiah prosesnya tidak terlalu memerlukan kehadiran guru pamahya. Jadi pendidikan sepanjang hayat tadi ya, selama itu ada hal-hal yang alami yang di situ terdapat kesadaran, ada semangat untuk belajar, ada dorongan motivasi, ya itu namanya belajar, tidak harus di sekolah. Jadi bisa bisa dikatakan apabila ada kesadaran dan semangat untuk belajar selama hayat masih dikandung badan, selama masih hidup, nah berarti itu adalah pendidikan sepanjang hayat. Ya, kalau secara formal itu silahkan pendidikan sepanjang hayat kalian bisa tempuh dari jalur formal. Contohnya kalian habis SD, mau SMP, mau SMA, mau perguruan tinggi S1, S2, S3 kayak gitu, bahkan profesor. Saat profesor pun dia juga pasti masih belajar, malah justru lebih banyak belajarnya karena dia harus memberikan pengetahuan dan pengalamannya itu juga untuk masyarakat. Nah, untuk bisa memberikan pengetahuan yang katakanlah keterbaruan itu juga dia juga harus belajar. Jadi memang belajar itu dari itu tadi ya, minal mahdi ilal lahdi itu sabda Rasulullah itu memang sangat betul. Nah, pendidikan sepanjang hayat itu ya interaksi belajar. Intinya ada pembelajaran kalau menurut Gastrelius ya, bahwa ada hal-hal yang mendukung terkait dengan pembelajaran dan itu pembelajarannya dilaksanakan berkelanjutan. Menurut Sujana, ya apa sih pendidikan sepanjang hayat? Ya pendidikan yang akan berakhir apabila manusia itu meninggal dunia. Nah, jelas ya. Kalau sudah meninggal, sudah terputuslah ya istilahnya amal perbuatannya itu sudah selesai. Ya kecuali 3 perkara itu ya yang kita sudah tahu. Nah, tujuan pendidikan sepanjang hayat itu ya tadi mengembangkan potensi kepribadian manusia. Pribadi manusia itu selalu berkembang, ya berjalan berkembang, tidak saat ini saya menjadi orang baik sudah selesai, enggak, ya besok pun akan berpikir lagi bagaimana untuk menjadi orang baik, bagaimana sampai dia itu yaitu tadi sampai meninggal katakanlah. Ya, mengapa tujuan pendidikan sepanjang hayat ini perlu kita ketahui ya? Karena itu tadi mengingat bahwa pertumbuhan sama perkembangan kepribadian manusia itu dinamis. Ya, dinamis itu berubah-ubah. Oke, saat ini kita keadaannya demikian, besok mungkin lain. Nah, besok lain itu kita butuh belajar ini, butuh pemahaman ini dan lain sebagainya. Jadi makanya uh, pendidikan itu jalan terus sampai kepribadian manusia itu berhentinya saat apa? Iya, saat meninggal itu, gitu ya. Nah, konsep pendidikan sepanjang hayat itu ada beberapa tujuan ya. Yang pertama, apa tinjauan? Yang pertama adalah tinjauan terkait sama ideologis. Ya, yang namanya ideologis itu kan pemikiran ya, ideal ya. Maka ideologinya itu terkait dengan manusia itu mempunyai hak asasi yang sama dalam mengembangkan diri. Ya, jadi ketika ada pendidikan sepanjang hayat itu ya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan hidup. Kenapa? Karena ideologinya, kita pola pikirnya itu manusia mempunyai hak untuk mengembangkan diri. Jadi pendidikan sepanjang hayat itu kalau ditinjau dari tinjauan ideologis bahwa manusia mempunyai hak asasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan hidup. Saya dia sudah usia lanjut itu, tapi dia ingin untuk belajar sesuatu. Boleh karena itu hak asasinya dia. Nah, itu namanya tinjauan ideologis. Dua, tinjauan ekonomis. Ya. Kalau dari tinjauan ekonomis, itu dengan pendidikan sepanjang hayat itu akan meningkatkan produktivitasnya. Jadi kemudian juga untuk mengembangkan sumber-sumber daya yang mereka miliki. Kemudian juga memungkinkan hidup itu dalam lingkungan yang sehat dan menyenangkan. Jadi diukur secara ekonomi. Kalau saya nanti belajar terus, ada perbaikan, pasti di situ saya menghasilkan sesuatu. Ya, menghasilkan sesuatu, kemudian saya juga akan hidup lebih baik, lebih menyenangkan. Itu terkait sama
ekonomis ya, meningkatkan produktivitasnya. Oke, kalau saat ini dia sedang pengusaha sesuatu, maka dia akan belajar untuk meningkatkan hasil usahanya dia. Nah, kayak gitu. Kalau tinjauan sosiologis itu pendidikan sepanjang hayat yang dilakukan oleh orang tua itu merupakan solusi untuk memecahkan masalah pendidikan. Dengan orang tua bersekolah, maka anak-anak mereka juga akan bersekolah. Ya. Jadi bermasyarakat ya. Terkadang kita bisa mulai pendidikan sepanjang hayat itu salah satunya adalah pendidikan sekolah. Nah itu sekolah apa ya, SD SMP ya, mungkin kenapa kamu sekolah ya, karena orang tua saya dulu itu juga sekolah kayak gitu. Masa anak orang tuanya sekolah, anaknya nggak sekolah, akhirnya muncullah pendidikan sepanjang hayat. Kemudian juga karena di masyarakat saya itu lingkungannya masyarakat yang terdidik, masa saya nggak sekolah sendiri, nah, itu bisa jadi. Kalau tinjauan filosofis itu bahwa memberikan dasar apa ya, pendidikan sepanjang hayat itu secara filosofi akan memberikan dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi secara apa ya, filosofisnya, rasionalnya ya, kalau ada pendidikan sepanjang hayat, maka bagi kehidupan berbangsa dan bernegara itu akan memberikan manfaat kayak gitu. Jadi akan dijadikan dasar ya, dalam mungkin ketika pemerintah ini mendukung pendidikan sepanjang hayat, akhirnya pemerintah memfasilitasi dengan adanya pendidikan formal sampai S3 misalnya. Diaturlah itu di dalam oleh pemerintah terkait dengan pelaksanaan pendidikan sepanjang hayat. Kalau kita tinjau secara teknologis ya, nah ilmu pengetahuan itu kan berkembang terus menerus. Kalau kita tidak mempunyai konsep pendidikan sepanjang hayat, ya kita akan ketinggalan dari teknologi itu. Jadi karena teknologi akan, katakanlah saat ini sedang Android misalnya ya, dulu zamannya saya masih SMS ya, biasa kayak gitu. Nah sekarang kalau sudah Android, sudah pakai sistem yang canggih, kok kita tidak menggunakan ini, tinjauan teknologis ini ya, tidak mempunyai prinsip pendidikan sepanjang hayat, ya kita akan berhenti. Saya nggak mau belajar Android, saya belajar yang itu saja kayak gitu ya, karena itu tadi artinya kalau teknologi ini sesuai dengan berkembangnya pengetahuan. Kemudian kalau terkait psikologis dan pedagogis, nah ini kan kalau psikologis ya, bahwa pendidikan itu akan mengembangkan kepribadian seseorang, psikologisnya. Jadi dia selama dia akan mengembangkan kepribadian, dia juga akan selalu belajar terus. Kemudian sebenarnya terkait sama pendidikan pedagogis itu bahwa uh, ketika kita belajar kan, kita tujuannya kan untuk mendidik, baik itu mendidik diri sendiri ataupun orang lain, minimal di lingkungan keluarga. Jadi kalau dari kita sendiri kok sebagai pendidik ya, itu tidak apa ya, memperbarui pembelajaran kita, pengetahuan kita. Nah itu nanti ketika kita menyampaikan ke orang lain, mendidik orang lain, itu juga tidak maksimal, karena itu tadi kita sudah membatasi, padahal ini kan jalan terus dinamis ya. Oke, itu saja terkait sama pendidikan sepanjang hayat ya. Intinya kesimpulannya adalah kalian harus bisa menerapkan pendidikan sepanjang hayat itu untuk diri kalian, untuk orang-orang di sekitar kalian, dan kalian juga bisa mensukseskan pendidikan sepanjang hayat ini dengan menjadi guru yang bisa mengantarkan siswa-siswanya itu untuk selalu belajar, belajar, dan belajar, karena belajar itu tidak ada akhirnya sampai dia itu meninggal, misalnya kayak gitu. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan di grup pembelajaran ya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.